sudena sorati binaini dosai atop marotu Yesusi sonang hobai noni sai porse amatu Yesus si paluai molopos rohab di Yesus namero amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi dan motivasi bagi kita di hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, hari yang indah, hari yang kami yakini penuh dengan harapan. Kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami lebih sungguh memahami firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 18 Maret 2023, tertulis dalam kitab Sakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa sasaran Alkitab yang pertama-tama orang yang perlu dikasihi adalah para yatim, janda, orang asing, dan orang miskin? Tidak lain, keluarga ini adalah orang-orang yang paling lemah. Anak-anak kecil tidak mungkin memiliki kekuatan seperti orang dewasa. Maka anak-anak adalah makhluk yang lemah, apalagi kalau dia tidak memiliki orang tua. Demikian juga para janda, terutama yang sudah tua. Sesuai dengan karakter Alkitab, mereka adalah tidak kurang dari 60 tahun dan hanya satu kali bersuami. Demikian juga halnya dengan orang asing yang merupakan pendatang di suatu negeri atau daerah. Sebagai pendatang, dia hidup dalam keterbatasan, sama seperti orang miskin. Mereka juga hidup dalam keterbatasan, bahkan hak-haknya pun tertindas. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria pada suatu malam melihat seorang gadis kecil di jalan. Ia kedinginan dan menggigil karena pakaiannya yang tipis dan tampaknya ia sangat lapar. Pria itu sangat marah kepada Tuhan. Lalu ia berkata, "Mengapa engkau membiarkan hal itu terjadi, Tuhan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu kepada gadis itu, Tuhan?" Tidak lama kemudian, pria itu mendengar suara kecil yang berkata di dalam dirinya, "Aku sudah berbuat sesuatu untuk anak gadis kecil itu. Aku sudah menciptakan kamu sekarang. Aku bertanya, apa yang telah engkau lakukan untuk gadis kecil itu?"
Apa yang bisa kau perbuat untuk menolongnya? Saudaraku, sebagai orang lemah dan memiliki keterbatasan, janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin, mereka ini wajib menjadi perhatian orang-orang percaya, untuk diperhatikan, untuk dilindungi dan dikasihi, sambil mengingat keadaan kita yang sesungguhnya juga orang lemah dan terbatas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan mengasihi dan peduli terhadap kehidupan kita. Itu sebabnya gereja dan orang percaya membentuk yayasan-yayasan dan mendirikan panti asuhan, panti jompo. Gereja dan orang percaya terpanggil untuk memelihara, untuk melindungi dan mengasihi mereka. Tuhan ingin kita memiliki rasa solidaritas dan empati terhadap keberadaan mereka, dan tidak menindas dan tidak merencanakan kejahatan kepada janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Tetapi bagaimana kita membantu mereka, meringankan beban mereka, supaya bisa mereka keluar dari segala penderitaan dan kesusahannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kekristenan seseorang dan iman percaya seseorang harus bisa dibuktikan dari perbuatannya, dari perilakunya, mengasihi seseorang, mengasihi sesamanya. Jika saat ini kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam penderitaan, sehingga kita tidak mampu untuk menolong mereka, kita tidak mampu untuk melindungi mereka, kita bahkan tidak mampu untuk mengeluarkan mereka dari penderitaan, setidak-tidaknya janganlah kita malah menindas mereka dan menambah lagi beban hidupnya dan penderitaannya. Tetapi marilah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, sukacita di tengah-tengah persekutuan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami tentang keberadaan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi dan Engkau cintai, dan Engkau masih memelihara hidup kami dan mencukupkan kebutuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar tolong kami Tuhan untuk mengimani iman percaya kami, menjadi orang-orang yang peduli, solidaritas kami semakin nyata di tengah-tengah persekutuan kami, untuk memelihara, mengasihi, mencintai, membantu orang-orang yang patut harus kami bantu, dan mengeluarkan mereka Tuhan dari segala perkara penderitaan yang mereka hadapi, dan memberikan jalan solusi yang terbaik supaya kami jangan menambah beban, penderitaan, kesusahan saudara kami. Pakai kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan apa yang kami miliki. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau berikan Tuhan penghiburan kepada yang berduka cita, dan Engkau berikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai macam perkara. Terima kasih Tuhan, Engkau sembuhkan orang yang sakit. Engkau yakinkan iman percaya kami Tuhan. Bagaimanapun keadaan status kami Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan menjadi berkat dan sukacita di tengah-tengah persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.